Dan di bahasa pemrograman, dan ini contoh yang sudah saya kenal, saat kita menggunakan JavaScript, kita membutuhkan tanda semacam ini. Penutupan JavaScript, pembukaan dan penutupan JavaScript. Dan saya memberikan for i sama dengan 0, i lebih kurang dari 10, i plus plus. Dan kita bisa mengecek dengan alert, nomor, dan plus i. Maka akan ditampilkan, akan muncul alert mulai dari 0 sampai 10. Dan ini adalah cara menulis. Masing-masing bahasa pemrograman mempunyai cara sendiri-sendiri. Dan biasanya banyak orang menyebutnya sintak. Kita bisa menggunakan beberapa fungsi tertentu yang sudah diletakkan di sebuah bahasa pemrograman. Cara-cara ini harus kita ikuti. Jika kita tidak mau mengikuti, maka saya rasa kita tidak dapat menggunakan bahasa pemrograman yang bersangkutan. Dan demikian halnya dengan PHP. Ini adalah kode script yang hasilnya sama dengan JavaScript, dengan Java, ini hasilnya sama. Tapi jika Anda perhatikan, saat kita berada di PHP, kita harus menentukan bahwa ini adalah script PHP. Satu, kita harus memberikan tanda semacam ini, tanda tanya PHP, dan ditutup dengan tanda tanya, lalu tanda semacam ini. Dan di for hampir sama, hanya saja di PHP kita membutuhkan variabel dengan tanda $. Dan di PHP kita membutuhkan tanda $, untuk menandai bahwa karakter ini sebagai variabel. Intinya seperti itu. Dan di JavaScript kita bisa meniadakan. Dan jika saya memberikan semacam ini, dan di sini kita tidak bisa menggunakan alert lagi, tapi kita menggunakan echo. Dan jika saya menuliskan seperti ini, maka akan ditampilkan nomor 0 sampai 10. Dan di Java pun demikian. Dan cara penulisannya berbeda. Oke, mudah-mudahan Anda bisa memahami ini. Dan sebelum Anda mempelajari bahasa pemrograman tertentu, dan saya rasa hampir sama semua jenis bahasa pemrograman, karena basicnya mereka berusaha memberikan fungsi-fungsi tertentu kepada komponen-komponen yang sudah diletakkan di dalam sebuah aplikasi, di dalam sebuah project. Intinya seperti itu. Dan kita harus mengenal fungsi-fungsi yang ada di sebuah bahasa pemrograman. Jadi jika Anda menginginkan belajar mungkin PHP, silakan cari yang dasar dulu jika memang Anda baru mengenal PHP. Karena di dasar akan dikenalkan fungsi-fungsi dasar, fungsi-fungsi yang ada di dalam PHP, dan juga cara penulisan dan banyak hal. Setelah kita mengetahui tentang cara penulisan dan fungsi yang ada di sebuah bahasa pemrograman, kita bisa menggunakan fungsi-fungsi tersebut untuk kepentingan kita. Oke, mungkin semacam ini yang bisa saya bagikan untuk Anda. Dan jika Anda ingin mempelajari bahasa pemrograman, Anda harus mengerti bahwa semua jenis bahasa pemrograman adalah logika. Jadi Anda harus mencoba menggunakan logika. Di situ selalu ada urutan langkah sampai pada tujuan akhir. Umpamanya ada fungsi upload. Di situ ada baris di mana
mengatakan sesuatu, dan itu harus lalu ada baris di bawahnya yang menyatakan penjelasan dari baris sebelumnya dan seterusnya sampai terjadi sebuah fungsi upload yang komplit seperti itu. Dan oke, mungkin sekian penjelasan tentang dasar sistem, dan silakan cek di asastudio.org karena saya akan menambahkan banyak tutorial di situ. Oke, sampai jumpa di lain tutorial. Salam.